Kisah Rasul 1 ayat 8. Siapa yang yakin akan dipakai Tuhan luar biasa di tahun 2020? Bilang, main. Bilang, saya. Amin. Yuk baca bersama-sama saudara. Katakan fire. Katakan api. Kisah Rasul 1 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Ulang lagi saudara. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima, you shall receive power. Katakan power. Saudara yang membuat saudara berani di tengah saudara mengalami masalah adalah power. The power of Holy Spirit. Amin. Power of Holy Spirit itu bukan hanya impartasi tumpang tangan saudara, tapi kediaman kau, kedalaman kau dengan Roh Kudus, kau deep immerse dengan Dia. Artinya immerse itu adalah, saudara tahu, dikatakan, wow. Matius 3 ayat 11. Matius 3 ayat 11. Ada? Matius 3 ayat 11. Gak sempat ya? Saya akan baca buat saudara. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Baptis dalam bahasa aslinya adalah baptizo. Itu artinya adalah image. Artinya apa? Saudara itu benar-benar masuk. Baca lagi saudara. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Yang ngomong itu siapa? Yohanes. Betul? Tadi katakan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepas kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Katakan Holy Spirit. Katakan fire. Katakan Holy Spirit. Katakan fire. Sekarang dari belakang yang dirimu, apakah kamu punya Holy Spirit dan fire? Ya. Kalau kita punya api, saudara, ya, Anda tahu kan, ular itu paling takut dengan api, ya kan? Nah, Anda bisa bayangkan nggak kalau saudara jadi manusia api itu kayak gimana, saudara? Ada yang mau jadi manusia api? Saudara, saya belajar seorang hamba Tuhan di tahun 2002 hari itu. Saya ketemu dengan beliau, saudara. Dan hari itu saudara di konferensi yang begitu besar, saya masih seorang anak muda, saya sangat lapar dan haus dengan Tuhan. Dan orang dijuluki saudara the man of fire. Dan dia mengatakan dengan khotbah ABC Gospel. Ada yang pernah tahu siapa? ABC Gospel. Dia selalu mengatakan ABC Gospel. Dia mengatakan, saya tidak bicara sesuatu yang teori, saya berbicara ABC Gospel. Itu artinya apa? Power of Holy Spirit. Dan waktu saya datang, saudara, saya di belakang, saya nggak bisa dapat VIP, saudara, tapi saya punya kelaparan, kehausan luar biasa. Dan hari itu, saudara, ketika dia dikelilingi oleh bodyguard security, saudara, di Singapura, saudara, acara yang namanya Fire Conference, saudara. Saya nggak tahu gimana, saudara, di tahun 2002, saya sudah dilatih sama Tuhan, saudara, untuk menghargai yang namanya apa? Memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Saudara tahu nggak? Ketika saya dibakar dengan api Tuhan, saudara, walaupun itu ada security, walaupun itu ada orang-orang yang mengawal, gimana saya nggak tahu gimana, pokoknya saya bilang gini, saya harus memberikan sesuatu seperti arahan Tuhan. Dan hari itu saudara, sesuatu yang sangat besar buat saya, karena di tahun 2002, saudara, itu Tuhan suruh saya kolek semua uang saya $2.000, saudara. Dan hari itu, saudara, saya tunggu ada security-nya, saudara, tapi saya itu udah terbakar, saudara. Orang kalau terbakar itu nekat, betul nggak? Orang terbakar itu nggak jahil lagi, saudara. Yes, Lord. Ada orang yang terbakar di tempat ini? Kalau kau terbakar, kau nggak akan jahil lagi, saudara. Amin. Kalau kau terbakar dengan Tuhan, saudara, itu seperti Daud, yes, Lord. Daud dikatakan seperti orang gila. Dia mengatakan siapa, saudara? Mikal, istrinya.
Tapi karena yang mengatakan itu saudara, langsung dulu saudara. Apa yang terjadi saudara? Hari itu saudara, udah dikawal bodyguardnya saudara. Saya cuma pengen gitu. Saya waktu itu anak muda yang lagi on fire sama Tuhan. Saya pikir, pokoknya saya harus ketemu orang ini. Saya cuma tanya satu kata, rahasiamu apa? Setelah itu saya kasih amplop pada dia. Saudara tahu nggak? Waktu saya nungguin saudara, itu saudara tahu di Singapura itu bodyguard itu sudah pada keliling semuanya saudara. Karena apa? Ini hamba Tuhan yang besar saudara. Kelasnya seperti kayak Benihim gitu. Dan saat itu bicara di tengah 7.000 orang ya. Tapi saya nggak tahu gimana. Saya punya keberanian, saya bilang gini, aku nggak tahu gimana caranya, pokoknya aku pasti aku akan dapatkan apa yang Tuhan memang suruh aku untuk kasih. Dan aku harus pas di tangannya dia. Saya kejar saudara, saya di dalam bodyguard. Saya masuk saudara, saya masuk ke dalam saudara. Saya nggak peduli mau dipukul atau apapun. Saya taruh itu amplop dan saya katakan, what is your secret success in your ministry? Please pray for me. Dan dia melihat aku, dia katakan, young man. Dia hanya tumpang tangan dan dia katakan, fire of Holy Spirit come upon you. Dan hari ini saudara, saya dengarkan Tuhan bercerita ini. Saudara tahu siapa itu saudara? Reinhard Bonnke saudara. Dia katakan, dan bahkan saya ketemu dengan dia lagi di tahun 2006. Saya sempat mengantarkan, akhirnya Tuhan bukakan saya, pernah masuk ke airport. Kemudian saya mengantar dia di pintu VIP. Dia mengatakan saya satu hal, rahasia daripada kita di dalam apapun kita tetap antusias dengan Tuhan adalah fire of God. Ada mau fire saudara? Anda harus terus tenggelam dengan Roh Kudus. Anda harus tenggelam dengan Roh Kudus. Amin. Amin. Saya mau bilang sama saudara satu hal. Apa yang saudara lakukan buat Tuhan itu tidak sia-sia. Orang mengatakan crazy saudara. Apapun yang Tuhan perintahkan, mau lakukan itu saudara, itu akan menghasilkan sebuah buah yang luar biasa. Itu akan menghasilkan sebuah warisan yang luar biasa. Amin. Amin. Wow. Saudara, saya cuma mengatakan gini. Coba kita buka ya, Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11 ya. Tadi kita masuk ke Kisah Rasul 1 ayat 8 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Katakan kuasa. Power. Amin. Kemudian Kisah Rasul 1 ayat 11 sampai 11 dikatakan sesudah, baca sama-sama saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Siapa yang bangga punya Yesus? Tanya kanan dulu, kamu benar bangga punya Yesus? Oh, kamu mikir itu apa yang bilang itu? Kalau Anda punya Yesus, saudara, Anda akan ketawa. Anda tahu jaminan Anda, saudara, bukan bongkar Anda. Jaminan Anda, bukan depositor Anda, bukan bangga Anda, saudara. Karena ketika Anda terus dikuasai oleh api Tuhan, jaminan Tuhan, saudara, akan membukakan persediaan yang tidak pernah Anda pikirkan. Amin. Rahasianya saudara, waktu saya bertemu dengan Pastor Bonnke, dia katakan rahasianya yang main adalah stay in the fire of God, fresh fire every day. Cuma satu kata-kata itu, tapi saya tahu untuk menemui kata-kata itu saudara, itu gak gampang. Tapi saya lagi lapar dan haus, saya kejar itu saudara, saya dapatkan dan saya katakan one word from God can change your life forever. Amin. Yesus naik ke surga. Tadi Anda melihat film saudara. Yesus naik ke surga. Yang saya bayangkan. Hari itu saudara, murid-murid saudara pada ketakutan. Mereka lihat Yesus adalah Tuhan, tapi kok tersalib dengan mengenaskan. Kok tiba-tiba dia seperti penjahat gitu loh. Tapi Tuhan mengatakan dia harus pergi.
Karena akan ada penolong yang lain. Penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang dicurahkan, yang akan menyertai saudara saya sampai selama-lamanya. Amin. Buka ya firmannya ya, biar tahu. Ini firman yang buat saya itu sangat excited. Yohanes 14 ayat 16 ke 20. Yohanes 14 ayat 16 ke 20. Baca dengan pelan-pelan saudara, biar itu merasuk di dalam hati saudara dan saya. Ya. Yohanes 14 ayat 16 ayat 20. Udah dapat? Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada. Oke, stop itu dulu. Aku akan minta kepada. Yang minta siapa? Yesus. Yesus akan minta kepada Bapa. Oke, terus. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang. P-nya besar atau kecil? Oke, terus. Supaya menyertai kamu selama-lamanya atau temporary? Menyertai kamu apa? Bilangkan dirimu selama-lamanya. Bilangkan dirimu selama-lamanya. Saudara tahu nggak? Tuhan itu tidak pernah berdusta. Saya itu bersyukur saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Ada banyak orang mengatakan, wah Yesusnya kita itu tersalib, mati. Tapi dengar baik-baik saudara, kalau kita manusia selama ini suka komplain dengan Tuhan, betul? Bayangkan kalau Tuhan nggak mengalami penderitaannya kita, saudara, kita mungkin bisa ngomong, iya jelas Tuhan kamu Tuhan cuma di tahta kok, kamu cuma bisa ngomong, kamu nggak ngalami permasalahan saya, kamu nggak ngalami penderitaan saya. Tapi hari ini Tuhan sudah mengalami penderitaan kita, saudara, bahkan lebih parah, lebih parah, lebih mengenaskan, supaya saudara dan saya beroleh jaminan, karena di firman Tuhan dikatakan Dia bertanggung jawab atas perkataannya dan Dia mengirim penolong yang lain, yaitu Holy Spirit yang menyertai saudara dan saya sampai selama-lamanya. Katakan sampai selama-lamanya. Amin. Yaitu roh kebenaran. Bilang roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu. Katakan menyertai. Bukan cuma menyertai saudara. Kalau Anda disertai, Anda punya bodyguard, Anda punya pengawal, Anda disertai, artinya ada di samping Anda, di sekitar Anda, betul? Tapi bukan hanya disertai. Bilang bukan hanya disertai. Sebab Ia menyertai kamu dan akan. Ini yang saya katakan ibadah, ini yang saya katakan diam, kecuali ini yang saya katakan dia menunggal dengan saudara dan saya. Artinya saudara, makanya dia katakan kamu tidak perlu khawatir lagi. Kenapa? Karena ada roh yang lain. Ini roh yang dahsyat, penolong yang dahsyat. Saudara, simbol daripada penolong seringkali diidentikan dengan seorang pasangan atau istri, betul? Tapi seringkali kadang-kadang ada sesuatu yang mengecewakan kita dan kita mengatakan bahwa penolong kita mengecewakan. Tapi dengar baik-baik, ada satu berita dikatakan, berita firman Tuhan katakan ada P besar, penolong yang lain. Dan penolong yang lain itu tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Wow. Baca lagi saudara, 1, 2, 3. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kemudian ini amazing. Ayat selanjutnya, baca bersama-sama. Sekeras-kerasnya supaya menjadi jaminan saudara saya. Ada orang yang hari ini putus asa, katakan. Ada orang yang hari ini putus asa, katakan. Ada orang yang hari ini bersedia, katakan. Ada orang yang hari ini bersuka cita, katakan. Amin. Kenapa Anda harus bersuka cita terus, saudara? Saya mengatakan seperti ini, bukan saya nggak ngalamin, saudara. Saya ngalamin, saudara. Tapi ketika saya ngalamin, saya terus deep in the presence of God, presence of Holy Spirit. Saya nggak membiarkan setan mengatakan sesuatu yang menyerang pikiran saya, sehingga saya melakukan pujian penyembahan terus di kamar saya. Saya terus katakan panggil Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Setiap pagi, saudara, Tuhan mengajarkan saya untuk mengatakan apa? Good morning, Holy Spirit. Saya rekomend Anda baca satu buku daripada BDI, judulnya Good Morning, Holy Spirit. Ini buku, saudara, itu luar biasa, amazing.
Baca. Lanjutannya saudara. 1, 2, 3. Aku pelan-pelan. Ini yang mengatakan siapa saudara? Yang mengatakan siapa? Rasul? Ini mengatakan Rasul? Tuhan Yesus. Bilang kakimu, Tuhan Yesus. Bilang kakimu. Kita boleh ini. Bangun. Bilang kakimu. Suami istri bilang, jangan bilang. Bangun. Ini yang buat saya. Saya pernah cerita di radio, saya mau bunuh diri 3 kali. Yang buat saya firman ini, yang membaca, dan saya tahu dia katakan kau baru melakukan itu, you are the end leader because of I. Dan dia katakan aku Roh Kudus yang tertarik kau sampai selamanya. Saudara, saya mau ngomong saudara satu hal. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku bilang ke ibu, bilang Tuhan bilang, oh my God, bilang Tuhan bilang, malam ini apapun yang terjadi pada kau, ini janji Tuhan. Garis bawahi pakai pena atau pakai polpen atau pakai spidol atau apapun. Aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa waktu di firman Tuhan sebelum Yesus hadir saudara di dunia sebelum penggenapannya terjadi, dikatakan berulang kali dalam kitab Mazmur Yesaya dikatakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Betul? Tapi apakah Roh Kudus sudah hadir? Sudah digenapi? Belum. Tapi sudah dinubuatkan. Saya berkata saudara hari ini saudara, jaminan Tuhan buat saudara saya, aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Saudara hari ini saya tahu kok ada orang yang merasa dalam diri Anda, orang tua Anda mengecewakan Anda. Ini jaminan buat Bapak Ibu saudara. Amin. Aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Jangan nangis saudara. Bersukacita. Amin. Bilang, kamu tidak akan ditinggalkan. Karena kamu punya Roh penolong, penolong yang lain, yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dia tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Ngerti nggak artinya yatim piatu apa? Sebatang kara. Amin. Tuhan tunjukkan kepada saya di tahun 2020 banyak orang yang akan membutuhkan Anda. Mungkin Anda hari ini mengalami proses yang berat daripada Tuhan. Kenapa? Ada banyak orang-orang di marketplace, Pak. Akan banyak saya melihat tahun 2020 akan bermain besar. Tapi setan tidak akan tinggal diam, dan orang-orang bisnis Anda sengaja diletakkan oleh Tuhan di tengah bisnis, di tengah tempat-tempat bisnis, di tengah tempat marketplace, supaya Anda menjadi saksi Roh Kudus. Amin. Dan mereka akan tahu tentang Roh Kudus karena Anda malam ini sudah mengalami semuanya, dan Anda akan dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang saksi seperti di kitab Kisah Para Rasul. Amin. Katakan witness. Katakan saksi. Katakan saksi. Wow. Ini firman luar biasa saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Musiknya lagi bisa. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak akan kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saya percaya hari itu saudara murid-murid pada bingung dengan apa perkataan Yesus.
sampai ketika mereka kalah. Bahkan ketika Yesus meninggalkan mereka berpikir, ada apa ini? Yesus kan Tuhan, dia bisa buat mujizat. Bahkan sampai dikatakan di dalam Bible dikatakan, sang kamu aku kan bisa datangkan 12 malaikat untuk melepaskan aku. Kadang-kadang ada sesuatu yang harus terjadi dalam diri kita, dan Tuhan tidak melepaskan kita. Kenapa? Karena penggelapan Tuhan harus terjadi. Dari tadi pagi saudara, Tuhan merawat saya saudara. Tuhan kasih saya mimpi saudara. Tuhan merawat saya, badan saya panas. Dan Tuhan katakan, saudara percaya atau tidak, di antara orang di tempat ini, Tuhan akan pakai kau di tahun 2020 luar biasa. Tuhan akan punya berkat luar biasa pada engkau. Tuhan akan berkat pada orang yang melihat video ini luar biasa. Amin. Tuhan akan bersama orang ordinary become extraordinary. Siap dipakai Tuhan. Ordinary become extraordinary. Saya melihat ada roh extraordinary pada Anda. Saya melihat Tuhan barusan, saya melihat di atas kepala ada api yang kecil, dan api itu terus akan masuk dalam hatimu dan malah ada sesuatu yang berbeda dalam hidupmu. Dan kau, firman Tuhan katakan, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan punya jaminan atas hidupmu dan keluarga kau dipelihara oleh Tuhan. Amin. Saudara, saya mau bilang sama saudara satu hal. Tuhan butuh saudara saya. Walaupun satu jiwa, ingat seperti Daud. Daud gembalain cuma beberapa domba, saudara. Saudara, kalau hari ini disuruh gembalain beberapa jiwa, saudara, bersukacita. Saudara, khotbah di hadapan beberapa orang, saudara, bersukacita. Lihat seperti ada bertobat di tengah lautan manusia. Itu yang dilakukan Reinhard Bonhoeffer. Suatu saat saya ketemu 20 menit dengan dia setelah mau ngantar airport. Saya tanya sama dia, kamu ini kok bisa ya? Saya lihat kamu semakin tua. Hari ini umurnya berapa? 80 tahun enggak? 79 tahun sudah. Tapi ketika dia ngomong masih stay on fire. Dia katakan satu. Dia katakan, Roh Kudus itu diam. Roh Kudus itu diam, tinggal diam di dalam hidupku setiap hari. Bukan artinya nggak ada masalah, dia ada masalah besar. Dia mau dibunuh waktu di Afrika, saudara, mau penginjilan besar-besaran, saudara. Tapi dia katakan, Holy Spirit, malam ini saya percaya ada beberapa orang yang kau akan ingat malam ini tanggal 9 Juli 2019. Saya kepengen ketemu Anda lagi pasti saudara. Tapi kita tidak pernah tahu kapan sesuatu terjadi. Tapi saya mau bilang sama saudara hari ini, suatu saat kita akan ketemu di sorga. Dan ada orang-orang yang berkata, terima kasih kau sudah membuat pakai yang benar. Hari ini kita Roh Kudus dan Tuhan akan pakai hidupmu luar biasa. Tuhan akan pakai hidupmu luar biasa. Bila kata Tuhan akan pakai hidupmu luar biasa. Amin. Apa yang saudara sudah lakukan sama Tuhan itu jadi deposit dan itu tidak akan pernah hilang. Amin. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Kita baca bersama-sama. Yohanes 14 ayat 25 sampai 27. Ada ya? Oke. Baca bersama-sama saudara. Satu dua tiga. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selatih aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi bilang kali ini. Tetapi penghibur. Kamu lagi sedih? Bilang kali ini. Kamu lagi sedih? Itu ada penghibur. Bukan lawan ini. Penghibur. Bilang penghibur. Tuhan bukan hanya memberikan jaminan kepada kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita yang diam, tapi dikatakan tetapi penghibur, yaitu baca penghibur yaitu yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Baca bersama-sama dengan keras. Satu dan tiga. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu dan akan semua yang kukatakan padamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Amin. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Karena engkau punya jaminan. Jaminan sejahtera.
sejati, penghibur, yaitu Holy Spirit, Roh Kudus, Tuhan kasih hidup, dan diam dalam kamu. Amin. Firman bagi Tuhan. Saya bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan pada hari ini pada Anda? Ada 4 hal yang Tuhan kerjakan pada kita malam ini. Saudara bisa catat. Saya percaya ini waktunya, saudara. Tuhan akan buat sesuatu yang tiba-tiba dalam hidup kita. Bilang tiba-tiba. Katakan tiba-tiba. Padahal yang pertama, Tuhan akan memberikan pemulihan bagi kita. Bilang gini, pemulihan. Ada pemulihan pintu-pintu supranatural. Katakan pintu supranatural. Tadi Anda baca di dalam firman dari kitab Kisah para Rasul 2 dikatakan Roh Kudus. Roh itu artinya apa? Roh itu apa? Bahasa Inggrisnya apa? Roh? Bilang apa? Spirit bisa dilihat kan? Spirit bisa dilihat kan? Artinya apa? Supranatural. Bilang, spirit artinya supranatural. Jadi kalau saudara hari ini tidak dikuasai, diimers oleh supranaturalnya Tuhan, saudara tidak akan mengerti bagaimana cara kerja Roh Kudus dalam hidup saudara saya. Amin. Proses yang terjadi dalam hidup kita membuat supaya saudara dan saya mengalami pribadi Roh Kudus yang supranatural itu. Mau supranatural di surga, saudara? Mau supranatural Tuhan, saudara? That's why, kenapa? Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang membentuk kita, baik di pelayanan, di hidup, di bisnis kita mengalami begitu banyak hal supaya yang supranatural itu keluar dari hidup kita, saudara. Amin. Katakan restorasi, pemulihan. Akan ada yang namanya pintu supranatural dari sebuah kesempatan dan dari sebuah perkenan daripada Tuhan yang terjadi dalam hidup kita malam ini. Amin. Katakan kesempatan. Katakan kesempatan yang baru. Katakan kesempatan yang baru. Dan katakan perkenanan Tuhan akan terjadi dalam hidup kita mulai malam ini. Amin. Musim berbalik sedang datang, saudara. Musim berbalik sedang datang. Anda tidak pernah tahu ketika Tuhan tiba-tiba membuat sesuatu yang Tuhan bisa buat karena Dia melihat kita menjadi orang yang senantiasa berkenan menyenangkan hati Tuhan. Anda bisa bayangkan Daud. Daud Anda baca di Alkitab, nggak pernah kepingin jadi promosi jadi raja besar, betul? Dia loh cuma setia ke perkara kecil. Dia angon domba. Udah. Siapa sangka dia ditunjuk. Makanya Tuhan itu lihatin dia dan dia jadi raja besar atas Israel. Artinya gini loh. Setiap dalam perkara kecil Tuhan beri perkara besar. Anda bisa bayangkan, saudara. Daud hari itu, saudara, belum masa new era of Holy Spirit, saudara. Wow, it's amazing. New era of Holy Spirit. Saya melihat USA terbuka buat kamu. Saya melihat favor supernatural finance. Sekarang engkau taat dengan aku, kata Tuhan malam ini. Saya ingat 2011 saat itu ada satu konferensi seperti ini, lebih besar lagi, ada hamba Tuhan datang. Hari itu saya berdoa buat seseorang. Waktu saya berdoa buat seseorang, saya nggak hanya disuruh berdoa sambil, tapi saya melepaskan sesuatu yang ada di kantong saya. Dan saya katakan, di dalam nama Yesus, sebagai seorang nabi Tuhan, saya berkata di dalam nama Yesus, apa yang hari ini kau tidak ada akan menjadi ada. Hari itu dia nangis, dia suami istri. Dan hari saya mendengar, saudara, Tuhan buat dia pelayanan yang luar biasa ke bangsa-bangsa. Dan saya percaya Tuhan kirim kamu bangsa-bangsa. Saya melihat pintu Amerika terbuka. Saya melihat namamu bukan lagi Tommy, tetapi Timothy. Timothy, kesediaan. Ada masa di mana
Banyak orang akan mencari engkau untuk lead worship. Tapi Tuhan katakan, jangan karena malu dengan manusia dan menerima. Tuhan katakan, apa yang Tuhan suruh untuk kau terima, yang bukan bagianmu, gak usah kau terima. Kau katakan, jangan pernah peduli dengan yang namanya perkenanan manusia, tapi dalam perkenanan Tuhan menyertai engkau. Malam ini perkenanan Tuhan menyertai engkau. Sebelum acara berlangsung, Tuhan akan melakukan sesuatu yang dasar pada engkau, Timotius. Amin. Katakan pemulihan. Jadi hari ini Anda sedang berada dalam satu masa di mana masa persiapan. Tuhan membuat sesuatu yang tiba-tiba, bilang tiba-tiba. Bisa nggak hari ini tiba-tiba ada di lift ketemu sama orang, dan ketika ada di lift sama orang ketemu sama orang, ternyata koneksi akan membuka Anda kepada sesuatu yang sangat besar ke depan. Wow. Saya nggak tahu ada rasa atau enggak. Saya pikir ada juga. Saya ini sekarang lagi tiba-tiba tuh kayak diam. Kayak saya tuh baru minum anggur. Saya nggak tahu ada yang rasa. Kalau saudara mau pesta anggur malam ini, kita pesta anggur. Dan anggurnya surga. Tidak ada yang jaring lagi. Dia kan nggak ada yang jaring lagi. Amin. Saudara, Pentakosta dikatakan adalah Feast of Weeks, Feast of Pentecost. Feast artinya perayaan atau pesta. Jadi saudara saya berada di pestanya Tuhan. Malam ini ada berada di pestanya Tuhan. Amin. Beri pulang bagi Tuhan. Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang cepat, instan, dan tiba-tiba dalam hidup kita setelah malam ini. Bila cepat, instan, dan tiba-tiba. Tapi apa yang harus Anda lakukan? Get immersed dengan Holy Spirit. Bila immersed dengan Holy Spirit. Deep dengan Holy Spirit. Deep itu sama saudara. Deep itu seperti Anda pasangan, maaf kalau suami istri, ada kangen-kangenan terus itu loh, sampai ada berhubungan intim. Dan ada keintiman dengan rasa sayang, bukan nafsu. Amin. Receive it. Saya pintu bangsa terbuka buat ibu. Bangsa yang belum pernah terjadi sebelumnya, Bu. Buka sekarang. Pintu gerbang terbuka, Bu. Ibu akan mengajar. Ada masa di mana Tuhan sekarang menaruh ibu pada persiapan. Tapi ada masa ibu masuk ke dalam hal yang sesungguhnya. Ibu orang yang tidak mendengarkan dari kata-kata orang, tapi mendengar kata Roh Kudus. Dan Tuhan katakan itu benar. Dan Tuhan katakan pelayananmu dalam waktu ke depan itu dipersiapkan Tuhan untuk pemulihan. Katakan pemulihan. Katakan pemulihan. Ibu pemulihan, Bu. Saya bilang kalau pemulihan turun sekarang barusan. Saya melihat ada seperti salib begitu besar. Itu masuk di atas kepala ibu dan masuk sampai ke dalam sampai ke kaki. Saya berkata Tuhan, Tuhan apa ini? Dan Tuhan katakan, kau akan membawa salib Kristus di tengah akan khotbah yang kau sampaikan. Kau akan berkhotbah. Wow, malam ini saya akan berdoa buat ibu dan setelah ini ada sesuatu yang berbeda sekali yang akan kau sampaikan. Karena Tuhan katakan ada sesuatu yang akan kerjakan. Ordinary bidang, extraordinary bidang, ordinary bidang, extraordinary. Katakan pemulihan. Amin. Yang kedua, mengalahkan setiap musuh. Bilang kan? Mengalahkan musuh-musuh. Bilang, mengalahkan musuh. Yang pertama apa? Pemulihan. Yang kedua, mengalahkan musuh. Mengalahkan musuh kita. Amin. Buka bersama dengan saya saudara dalam Mazmur 6 ayat 10 dan 11. Itu tidak ada, bisa ditayangkan pakai Bible aja. Mazmur 6 ayat 10 sampai 11.
Mazmur 6 ayat 10 dan 11. Udah? Ya, Mazmur 6 ayat 10 dan 11. 10 dan 11 ya, 10 ya. Tuhan telah mendengar permohonanku. Yuk kita baca sama-sama. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku, ya ayat 11, semua musuhku mendapat, semua musuhku mendapat, dan bilangan dirimu sangat terkejut. Bilangan dirimu sangat terkejut. Bilangan dirimu sangat terkejut. Ini firman luar biasa. Ini masukkan ayat yang menjadi rema buat Anda. Kalau hari ini Anda lagi mengalami struggle, saudara, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, mulai ayat 10. 1, 2, 3. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan telah menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Artinya apa, saudara? Suddenly. Amin. Tapi Anda harus deep immerse dengan Holy Spirit. Amin. Masuk Anda malu dan sekejap mata. Pemulihan di baru akan terjadi. Restorasi di baru akan terjadi. Semua yang hilang di baru akan digantikan oleh Tuhan. Tiba-tiba terjadi. Amin. Yang ketiga, kelepasan. Bilang kanan dirimu, kelepasan. Kanan dirimu, pelepasan, kelepasan. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Kita bersama-sama baca bersama-sama ya. Mungkin ada di Bible ya. Itu baru. Oke. Kita baca bersama-sama. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan apa, saudara? Dan seketika itu juga, apa, saudara? Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Katakan seketika. Karena kata seketika sama dengan suddenly. Betul? Betul? Seketika. Bilang dengan dirimu, hey seketika. Bilang dengan dirimu, hey seketika. Bilang seketika proyekmu tiba-tiba akan terrealisasi. Bilang seketika sesuatu yang dahsyat terjadi. Katakan seketika tiba-tiba yang hilang akan kembali. Katakan tiba-tiba seketika berkat-Mu akan penuh. Dan seketika musuhmu akan malu dalam sekejap. Rahasianya, saudara, deep immerse dengan Holy Spirit. Amin. Saya bisa bayangkan Paulus dan Silas hari itu, dia habis didera, dianiaya, dia ditaruh di tempat, dipasung di tempat yang paling tengah, di mana nggak ada yang bisa lepasin. Tapi malaikat Tuhan kenapa lepasin dia sampai kepala penjara ketakutan karena gara-gara Paulus semua orang-orang penjara itu lepas dan ketakutan. Tapi Paulus berkata kepada kepala penjara itu, kamu nggak usah takut, mereka masih ada di sini. Karena dia takut dihukum, saudara. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat dan kemudian lepas semua tahanan, saudara. Dan dikatakan, kamu gak usah takut. Dan dia katakan, apa yang saya harus lakukan? Dia katakan, Paulus katakan, penginjilan Paulus ketika dia di dalam rantai dan dilepaskan oleh malaikat, dia menggunakan satu orang kepala penjara. Dikatakan, percayalah kau kepada Yesus, percayalah kau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Amin. Paulus melakukan penginjilan yang seketika ketika belenggu penjara itu terlepas.
Tuhan berkata pada saya, kenapa Roh Kudus dicurahkan bagi saudara saya? Kenapa? Supaya banyak jiwa diselamatkan. Saudara, banyak orang mencari Roh Kudus karena supaya diberkati, supaya uang kita melimpah. Dan pertanyaan satu, apa yang sudah saudara lakukan buat Tuhan? Betul? Dan ketika Tuhan memberkati kita dengan berkat yang besar, seperti Tuhan mau bilang, engkau menjadi generasi yang berbeda, karena Holy Spirit itu dicurahkan supaya saudara dan saya menjadi tanda saksi bahwa Allah akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Amin. Saya mau menjadi saksi Roh Kudus. Saudara tahu kenapa saudara dan saya diberkati oleh Tuhan? Karena Tuhan mau saudara saya punya penginjilan jiwa-jiwa. Maka siap penginjilan jiwa? Hal yang besar akan terjadi ketika saudara saya tidak hitung-hitungan dirimu untuk jiwa-jiwa. Baru ngomong sama saya, dia katakan, kalau aku beri kepada kamu sesuatu, apakah kamu mau bayar harganya? Saya katakan, yes Lord, I promise. Karena saya mau katakan buat saudara, terlalu banyak orang yang diberkati Tuhan hari ini pada saat ketika mereka dalam keadaan gak enak, mereka dalam keadaan lagi poor, lagi gak punya apa-apa, mereka bisa mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika mereka diberkati, mereka lupa. Tidak salah dengan saudara punya Ferrari, punya Lamborghini, tidak salah dengan punya rumah yang besar. Tapi Tuhan berkata kepada saya, ada generasi yang berbeda, yaitu orang yang akan peduli dengan jiwa-jiwa. Merasa kau peduli dengan jiwa-jiwa, Tuhan pun akan mendandani engkau. Ada generasi dalam itu akan dilahirkan. Anda akan melihat itu akan menyebar dan tidak akan dapat ditutup oleh apapun. Saya tadi melihat ada generasi marketplace yang melapar dan haus luar biasa dengan Tuhan. Itu akan menjadi orang-orang yang menjadi jawaban bagi banyak orang. Itu akan menjadi orang yang dengan suaranya tiba-tiba akan membuat begitu banyak orang yang diselamatkan. Amin. Tapi engkau tidak kekurangan. Proses yang sedang terjadi pada kita hari ini adalah Tuhan mau melihat seberapa kesetiaan kita. Pada saat kita memiliki sesuatu, saudara kita akan mengatakan, haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Hari. Pada saat ketika engkau kehilangan sesuatu, pada saat engkau kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu, apakah engkau tetap bisa mencintai Tuhan? Rasul Paulus dan Petrus, dia adalah teladan, dia meneladani Yesus. Kenapa? Paulus dan Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul adalah hasil daripada pengorbanan Yesus. Yesus sudah benih yang unggul, Yesus sudah benih yang tunggal, menjadi benih yang sulung yang ditanam oleh saudara saya, supaya dia menjamin saudara saya dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Dan ada roh penghibur yang diutus untuk menyertai saudara saya sampai selama-lamanya. Amin. Bilang itu roh penghibur. Amin. Yang keempat, terakhir, ada 4 hal, saudara. 4 hal Tuhan akan lepaskan. Kalau bisa suddenly, silakan bisa suddenly. Kalau bisa suddenly, saya tuh nggak tahu suddenly. Saya melihat ya, ada hamba Tuhan harus selesai khotbah, suddenly juga tiba-tiba apa? Ambruk, langsung meninggal. Tahu nggak siapa itu hamba Tuhan? Kalau saya sebut, udah beberapa orang kayak gitu, saudara. Saya nggak tahu itu dibawa sesuatu langsung sama Tuhan, saudara. Itu artinya suddenly seketika, ngerti nggak? Artinya dulu, suddenly itu kalau Tuhan mau sekonyong-konyong, gampang. Yang penting adalah gitu, pikiran kita, hati kita harus senantiasa mengerti perkara supranatural Tuhan selalu suddenly. Oh my God, yes Lord. Perkara supranatural Tuhan selalu suddenly. Wow, this is a revelation. Perkara supranaturalnya Tuhan selalu suddenly. Selalu. Seketika. Tiba-tiba. Amin. Yang keempat sih, revival. Yang pertama apa? Pemulihan. Yang kedua apa? Malah mengalahkan musuh. Yang ketiga apa? Pelepasan. Yang keempat apa saudara? Revival atau kebangunan rohani. Amin. Saudara lihat kembali ayat
Kisah Rasul 2 ayat 2. Saya bacakan aja. Kisah Rasul 2 ayat 2. Ada yang udah lapar? Belum ya? Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Untuk apa itu terjadi tadi yang Anda lihat di film? Yang tiba-tiba api Tuhan, tiba-tiba ada di lawan Tuhan, Anda bisa berkata dengan bahasa roh, beberapa Anda bisa berkata dengan bahasa-bahasa lain dan ada yang menerjemahkan. Untuk apa saudara? Apa untuk supaya dikoleksi? Wah, ini video ini, wah dia bisa mengartikan bahasa Arab, padahal nggak bisa bahasa Arab, atau bisa bahasa Cina, padahal nggak bisa bahasa Cina. Bukan. Supaya apa? Supaya Injil dinyatakan, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Kalau saudara malah mengatakan Tuhan pakai aku untuk Injil kemuliaan dinyatakan atas hidupku Tuhan, saya percaya 2020 adalah masanya kita. 2020 adalah masa kita dan Tuhan mempersiapkan kita dari saat ini. Amin. Ini adalah sebuah urgent call. Ini adalah sebuah panggilan yang urgent buat setiap orang percaya. Saudara, saya dipanggil oleh Tuhan di masa Pentakosta ini. Saudara dipakai oleh Tuhan, akan diberkati oleh Tuhan dengan berkat dan dengan kuasa Pentakosta. Amin. Saudara, jangan pernah takut ketika saudara hari-hari ini sedang mengalami masa di mana saudara lagi berada dalam tekanan atau proses, karena Tuhan tahu janjinya. Bukan saya ngomong, Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu, aku tidak akan meninggalkan kau yatim piatu. Bilang ada dirimu, jangan kasihani diri. Bilang dirimu, jangan kasihani diri. Ya mungkin ada yang mengatakan orang ini yang ngomong ini nggak tahu apa yang saya alami gitu ya. Saya ngalamin saudara ya kan. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau kalian mengasihani diri, Roh Tuhan tidak akan bisa berdiam di dalam engkau dan membuat sebuah breakthrough dan perbedaan mujizat dalam hidupmu. Karena ketika mau mengasihani diri, itu membuat setan akan terus membisikkan perkataan negatif, perkataan yang menyerang, yang membuat pikiran saudara supaya menjadi orang yang goyah dengan Tuhan. Dan malam ini saya berdoa, karena apa yang disampaikan malam ini boleh menjadi berkat yang besar bagi kita. Amin. Saya diberkati saudara. Malam ini saudara, sebelum kita pulang, kita akan menutup dengan perjamuan kudus. Dan setelah itu kemudian saya akan berdoa buat saudara. Tuhan katakan pada saya untuk berdoa buat saudara, mengurangi saudara dengan minyak. Dan ketika kita memberikan waktu di mana kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, Tuhan ingat, karena firman Tuhan katakan perayaan Pentakosta ada 3 hari kudus, dan hari itu adalah hari di mana Tuhan mengingat setiap kita, mengingat orang Israel, dan mengingat setiap orang-orang yang merayakannya. Malam ini saudara, kita akan pulang dengan sukacita yang besar dari Tuhan. Mari kita berdiri. Yes, ini lagu tadi yang pas tujuan saya mau pegang ini lagu lama, tapi itu masuk hati saya. Kita angkat tangan kiri, kita semua tahu. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Bangsa-bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Sama bangsa akan datang menyembah
Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah Katakan bersama dengan saya, Tuhan Yesus, malam ini saya siap pakai Tuhan. Saya siap ketika diberkati Tuhan, bukan untuk milik saya, dan pakai saya untuk kerajaan. Pakai tangan ini Tuhan. Kalau mau beri kepada kami power untuk get well, kuasa untuk memperoleh kekayaan, katakan bukan hanya milik kami Tuhan, tapi yang utama Tuhan untuk kerajaan. Pakai kami Tuhan, pakai kami Tuhan, urapi kami. Kami siap beri berkat Pentakosta, kuasa Pentakosta, dan hari ini akan menjadi hari di mana Tuhan punya penentuan untuk hidup kami. Jamin kami Tuhan masuk dalam garis, masuk dalam garis, oleh perasa Rasul tidak apa-apa.
Dan untuk setiap anak-anakmu yang mendengar akan recording ini Tuhan, saya berdoa di dalam nama Yesus saat ini Tuhan, lawat setiap kami, pakai setiap kami, jamin setiap kami. Jangan biarkan kami terjatuh Tuhan, jangan biarkan kami tergeletak Tuhan. Pakai kami Tuhan dengan jaminan dari Roh Kudus. Dan saya mendapatkan pesan Tuhan, ada perkataan Tuhan. Tuhan katakan ini tahun, ada tahun yang akan menjadi lawatan yang tiba-tiba. Ada banyak orang yang tiba-tiba sesuatu yang besar sedang dipersiapkan oleh surga. Dan kalau engkau didapati taat dan setia oleh Tuhan, tiba-tiba kemuliaan itu akan datang. Tiba-tiba sesuatu yang dahsyat itu akan terjadi. Tiba-tiba nama Tuhan dipermuliakan oleh hidupmu. Terima kasih. Kami bersyukur atas malam ini. Kau terlalu dahsyat, kau terlalu luar biasa. Kami berikan kemuliaan bagimu Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagi di dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Biarkan dirimu, kuasanya sudah dicurahkan atas hidupmu. Kuasanya sudah dicurahkan dalam hidupku. Amin.